Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan sore atau malam, teman-teman seperjuangan aku. Kembali lagi ya, kita bakal bahas salah satu soal di workbook punya Pak Agung di bab 5 ya. Itu pertemuan ke 9 sampai 10. Nah, kebetulan kalau kemarin kan kita bahas soal latihan ya, itu kan hanya semacam event atau sesuatu yang memang jarang gitu ada. Itu kan soal kerugian. Nah, kali ini kita bakal bahas nih ada dua soal, yaitu soal satu dan soal dua. Nah, gimana nih kira-kira untuk ngerjainnya? Nah, teman-teman, kita akan coba mulai dulu dari soal satu ya. Nah, bedanya soal satu dan soal dua itu kalau soal satu ini dia ini ya, metode biaya. Kok soal dua nanti kita senang gimana cara ngerjainnya kita coba bahas nanti ya. Oke, pertama-tama ya kita baca dulu soalnya. P membeli 90% saham yang beredar milik S seharga 486.000. Nah, akuisisi ini dilakukan pada tanggal Januari 2016. Oke, 2016 ya, di mana ekuitas S terdiri dari modal saham atau common stocknya 400, saldo awalnya atau saldo laba atau returning beginningnya itu 100, dan P itu mengakui selisih nilai investasinya, excess-nya itu dari S itu ke under value persediaan, under value tanah 30%, kalau presiden tadi 20%, under value bangunan 40%, dan sisanya itu ke paten. Nah, paten ya, hati-hati teman, ini paten ya. Jadi paten nanti akan diamortisasi ya, diamor. Nah, terus lanjut. Nah, persediaan itu habis terjual di akhir 2016. Nah, bangunan masih dapat digunakan selama 20 tahun ya. Bangunan tadi apa? Over value ya. Nah, patennya itu selama 5 tahun ya. Hati-hati teman nih. Nanti kita amortisasi. Nah, tahun 2016 S menjual tanah ke P seharga 100 dengan harga perolehan itu 80.000. Oke, yang di sini ini ingat ya. S ke P berarti upstream ya. Nah, gainnya itu sebesar ada gain itu sebesar 20.000 ya. Nah, ini tahun 2016. Nah, nanti gimana kalau misal di tahun 2016? Nah, nanti kita bakal bahas. Nah, di tanggal 10 Mei 2017 ya, P menjual peralatan ke S. Oke, yang ini hati-hati teman, ini adalah down ya, downstream dari PKS. Nah, di sini harga perolehan itu 80.000 dan telah disusutkan sebanyak 40.000. Nah, P mengakui laba itu sebesar 5.000 atas transaksi penjualan peralatan ke S. Nah, metode penyusutan garis lurus dengan estimasi masa manfaat 5 tahun peralatan. Jadi maksudnya di sini adalah 5 tahun masih ada ya, masih ada 5 tahun lagi setelah penjualan itu ya, asumsi seperti ini. Nah, apa yang diminta? Anda diminta melengkapi worksheet 1 yang terlampir dengan menggunakan metode biaya dan perhitungan dan juga jurnal eliminasinya. Ya, teman-teman ingat ya, untuk worksheet 1 ini dia itu di tahun 2017. Ya, di tahun 2017 ya. Jadi teman-teman, kalau kita misal di tahun 2017 ini gimana nih? Nah, yang pertama harus kita lakukan pasti yang sangat penting adalah kita mencoba membuat excess value dan goodwill, dan ini ya selisih positifnya atau itunya. Nah, karena ini bukan pakai goodwill tapi paten ya, jadi teman-teman hati-hati ya. Pertama, tadi nilai kan 486 ya. Nah, dengan ini kepemilikan 90%. Nah, nanti kalau kalian kita cari langsung ke implied value-nya atau nilai investasi yang diserahkan nih. Ya, berarti kan 486 dikali 100 per 90 ya, karena kan milikannya 90. Berarti di sini nanti kita dapat nilai investasi totalnya itu ada 540. Terus tadi book value-nya itu atas book value atas net asset dari S itu kan common stock-nya 400 dan saldo labanya RL-nya 100 dan common stock-nya 400. Nah, kita tambahin di sini dapat ya 500. Selisihnya adalah excess value-nya itu di tahun 2016 itu adalah sebesar 40.000. Nah, gimana distribusinya? Distribusinya tadi ya, inventory under value, berarti di sini positif ya. 80.000, 40.000 dikali 20%, 80.000. Landnya under value juga, 40.000 kali 30%, dapat 12. Nah, 12.000. Buildingnya over value,
40% dikali 40.000 dapat 16.000. Ingat ini negatif ya. Nah, ya kan. Nah, sisanya itu paten. Nah, patennya ini adalah sebesar 36.000 ya. Jadi ini harus sisi positifnya atau goodwill-nya 0 karena alokasikannya ke paten. Nah, patennya ini under value ya. Sisanya ya begitu. Oke. Nah, nanti di amortisasi ini ada 5 tahun untuk paten, buildingnya 20 tahun. Land, ingat land tidak diamortisasi. Nah, kalau misalkan yang inventory itu habis terjual di tahun 2016. Nah, teman-teman ingat ya, kalau misalkan di sini untuk khusus untuk yang excess value di tahun 2017 itu gimana ya kira-kira. Nah, teman-teman hati-hati ya kalau misalkan yang di sini untuk yang bagian untuk si paten ini memang agak-agak sedikit ini ya, agak-agak sedikit harus dicermati. Oke. Nah, karena 2017 berarti kan 2 tahun ya. 2 tahun 2016 dan 2017. Nah, maka nanti kita harus pertama yang harus dilakukan adalah menghitung excess value per 1 Januari. Nah, karena tadi itu sisanya 40.000 ya di sini, kan tadi diamortisasi kan udah yang ini ya, inventory ini kan diamortisasi habis. Ya berarti nanti di sini dikurangin ya, yang selama 2016. Terus yang building, nah building itu kan tadi 16.000 over value masih ada 20 tahun. Berarti kalau dibagi 16.000 bagi 20 itu dapat 800. Tapi ingat ya ini negatif karena over value. Nah, paten tadi ya 36.000 dibagi 5 ya. Berarti ada 7.200. Nah, di sini nanti ditambahin ya. Dapatlah nanti pengurang saldonya itu sebesar 14.400. Maka dapatlah excess value di tahun 2017 per 1 Januari adalah sebesar 25.600. Nah, udah dapat nih. Berarti kan udah kelar. Nah, ya aku sarankan untuk kalian untuk ngitung pertama kali untuk yang ini karena ini penting banget nih. Ya, akan ngaruh lumayan juga nih soalnya nilai jurnalnya dan untuk di itunya juga sangat mempengaruhi. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, gimana nih kalau misalkan kita coba nih untuk buat jurnalnya. Yang pertama adalah ya teman-teman yang pasti ini ya kita jurnal itu yang pertama common stock, return earning dan unamortized excess. Nah, kita pakai yang nilai dari ini ya tadi ya di sini. Nah, gimana dengan common stock-nya? Nah, common stock itu asumsinya ya tiap tahun itu sama. Tadi kan 400 ya, maka di sini 400. Nah, gimana dengan return earning-nya? Return earning-nya kalian bisa lihat di ini ya, di apa? Di sebelah ya. Di worksheet-nya itu ada hati-hati. Ingat return earning-nya jangan sampai pakai yang ini ya, pakai yang beginning ya. Jangan sampai pakai yang nah ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalau udah dapat berarti kan sisanya kita alokasikan untuk yang investment itu 90%-nya, 90% ya dari total ini. Dari total ya. Sisanya berarti kan NCI ya, NCI beginning-nya atau NCI aja itu 10% ya, jangan sampai salah. Nah, nanti dapat nih sebesar 509.40 dan 56.560. Itu untuk NCI dan investment-nya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Udah jurnal pertama. Yang kedua adalah kita harus jurnal yang namanya catch up nih, catch up ya. Catch up itu penting karena lagi-lagi ya. Kenapa ada catch up? Karena ingat nilai investment in S kalau pakai metode biaya itu ya tadi kan 486 ya, maka sampai kapanpun selama si P memilikinya itu nilainya akan tetap sama karena lagi-lagi tidak ada akun income from S. Jadi itu bedanya ya. Nah, gimana nyarinya? Pertama adalah kita nyari selisih RE, ya selisih RE di tahun 2018 dan 17. Tadi kan 17-nya itu, di awal tahun 2017. Nah, gimana nyarinya? Kalau tadi ya, kita lihat RES di tanggal 1 Januari berarti pakai yang ini ya. Ini 1 per 1 Januari 2000. Ini kayaknya salah. Harusnya 1 Januari 2016 dan 1 Januari 2017 ya. Sorry. Nah, di sini teman-teman harus diperhatikan banget kalau di sini ya. Kita harus tahu bagaimana kondisi RE-nya dulu karena kan ini catch up berhubungan sama tadi ya. Nah, tadi kan ini 140 ya. Sedangkan tadi sebelumnya kan tahun 2016 itu kan sebesar 100.000 ya. Nah, sebesar 100.000 berarti kan ada selisih 40.000, ada kenaikan. Nah, ada kenaikan berarti di sini positif. Nah, terus kita inventory, ingat
tadi itu sama dengan perhitungan ini ya, catch up itu hampir sama dengan equal atau bisa bilang sama dengan the excess. Kalian tinggal copy di sini ya, tinggal masukin saja. Kenapa? Karena kan ini nanti ngaruh ke yang namanya ini ya, RE gitu. Nah, karena kan ini akan ngaruh ke RE. Karena kan kalau di jurnal ya depreciation expense kan pasti ngaruh ke net income kan. Ya, itu logikanya. Maka di sini nanti juga akan ngaruh ke RE. Maka di sini langsung kita copy aja nih ya. Penjelasannya sama ya kayak tadi karena ini tahun 2016, maka kita pengen tahu per 2017. Nah, ya. Nah, kita tinggal ini tambah pengurangnya sama ya dengan yang excess value. Nah, terus ditotalin. Ingat ya teman-teman, tipsnya itu adalah kalau misalkan kalian ngitung excess value di tahun kedua itu pasti pengurangnya itu akan sama dengan apabila kalian pakai metode biaya itu akan sama dengan yang catch up ya. Nah itu oke. Oke, kita lanjut lagi ya, tadi udah berarti kan kita tinggal ngerjurnal. Nah dapatlah ini total catch up-nya itu sebesar 25.600. Nah, tapi ingat ya, investment in S ini pakai persenan, jangan sampai langsung ditulis semuanya. Berarti kan 90% dulu nih. Nah, dikali 90%, maka dapat 23.040. Nah, yay, sudah lumayan nih, dua jurnal ya. Lanjut lagi. Nah, untuk yang C, ya kalian gampang ya. Ingat kalau yang C ini kita alokasi ya, alokasi. Nah, alokasi dari excess yang ketiga ini yang penting. Pasti excess di debit sebesar yang ini ya, yang ini. Nah, maka nanti yang building itu jangan sampai ini ya. Nah, hati-hati. Kalau misalkan lain tadi itu kan tidak diamortisasi, maka nilainya tetap 12.000 ya dengan perhitungan yang tadi sebelumnya. Maka di sini nanti paten ya itu nanti dikurangin. Ingat tadi kan 36.000 ya. Sorry. 36.000 ya. Ya, 36 kurang 7,2. Maka dapat 28.800. Nah ini ya. Karena kan sudah tahun kedua kan, maka pasti paten berkurang karena amortisasi di tahun 2016. Sama dengan building. Buildingnya tadi kan berapa ya? Tadi. Sorry. Buildingnya itu sebesar 16.000 ya, 16.000. Berarti kan di sini ya, teman-teman, buildingnya ini juga pasti ngurang, maka nanti 16.000 dikurang 800 ya. Nah, maka jadi dapatlah 15.200. Maka ini jurnal pembeban alokasi excess-nya. Oke, lanjut yang kedua adalah kita amortisasi dulu. Amortisasinya tadi sama ya, karena paten itu over value, maka nanti akan nambah beban ya. Other operating expense atau operating expense, tapi saran aku, kalau di soal ini kan ada dua, operating dan non-operating, mending other operating, karena ini bukan termasuk dalam operasi ya. Boleh, itu lebih logis dengan jurnal seperti ini. Yang kedua, building pada depreciation expense itu amortisasi building karena over value, maka depreciation expense-nya akan berkurang ya tadi 800 ya. Yang ke berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Sorry, yang ke-6. Yang ke-6 adalah kita ini ya jurnal pengakuan dividen income. Nah, ingat metode biaya itu gampang banget. Kalau dividen ya udah kita ngitung dividennya. Nah, 72.000 itu dapat dari mana? Nah, dari sini ya. Kalau misalkan tadi ini di tahun 2017 itu si S itu dia membagikan dividen 80.000. Nah, berarti kan nanti dikali 80.000 dikali 90% ya. Nah, 80.000 dikali 90% ya. Jangan sampai ini ya terkecoh dengan dividen. Kalau misalnya ada dividen di soalnya, tapi kan ini lebih gampang. Oke, lanjut. Terus yang gimana nih dengan NCI expense? Nah, NCI expense dulu. Nah, NCI expense sebenarnya kenapa NCI expense di jurnal dulu? Ya, sebenarnya gini. NCI expense itu penting ya. Jadi ini cara perhitungannya di sini. Yang pertama adalah kita ngitung dari net income-nya PTS. Nah, PTS itu di sini ya, net income-nya itu sebesar 130. Udah ada di worksheet-nya. Nah, kita di sini ya, langsung. Kalau tadi kan, nah income from S kenapa kosong? Ingat ini metode biaya. Mereka tidak mengenal income from S. Nah, net income berarti kan sisa persenan ya, berarti kan 10%, berarti 13.000 aja. 13.000 aja untuk NCI. Terus amortisasi buildingnya, ingat untuk amortisasi persenan juga ya, paten juga
Mereka dapat 80 dan ini positif ya. Negatif. 720 ya, karena ngurangin ya, karena ini under value. Nah, gimana dengan tadi kalau misalkan yang P dan S? Wah, gimana nih? Nah, ingat ya teman-teman, kalau misalkan yang yang P udah jelas ya, karena itu downstream. Jadi 5.000-nya ini kita anulir untuk NC expense karena tidak ada, karena downstream itu 100% punya keuntungan itu, yang mengakui itu hanya untuk si P ya, untuk realisasi. Tapi gimana dengan yang yang LAN kok nggak ada? Nah, LAN kan tahun 2000 berapa tadi? LAN itu kan tahun 2016. Mana deh? Ya, 2016 ya. Maka perhitungan NC expense ini di tahun 2017 nggak usah lagi gitu. Nggak usah dihitungin lagi karena kan ya udah gainnya udah direalisasi tahun kemarin kok masih ngaku-ngakuin sih sekarang. Kecuali nanti jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita asumsi bahwa di tahun 2017 P ini masih pakai tanahnya. Nah, masih pakai tanahnya nggak dijual. Maka di sini gainnya tidak perlu gainnya tidak perlu direalisasi lagi dan ya udah. Bagian CNC cuma sampai segini aja. Nah, kalau yang depresiasi dari equipment itu sama ya. Jadi nggak perlu dijelasin karena tadi itu downstream ya. Jadi nggak perlu juga bagiannya. Nah, maka ditambahin ya, ini 13.000 ditambah 80 dikurangi 720 dapatlah 12.360. Oke, sudah ya. Berarti gitu cara ngitungnya. Nah, gimana kita lihat jurnal lagi. Nah, di sini ya, NCI expense pada dividen. Nah, dividennya itu 80.000, nah sisanya ke NCI ending atau NCI aja ya. Nah, oke. Tadi NCI expense-nya udah aku jelasin ya. Nah, step selanjutnya apa? Oke, baru step yang terakhir menuju ke terakhir adalah yang intercompany profit. Nah, intercompany profit adalah tadi ya, kalau misalkan tadi ada gain sebesar 20.000 di LAN. Karena khusus untuk LAN, karena ini kan jurnal yang harus dilakukan tiap tahun, ini penyesuaian nilai dari LAN-nya, karena lagi-lagi ini ada untung 20.000, maka ada over value ya. Maka ada over value. Nah, LAN kita kurangin 20.000, karena pakai persenan, 90% itu 18.000 yang rate earning karena ini metode biaya. NCI-nya dapat kebagian 10% berarti 22.000. Nah, ingat ya, ini materi ini tentang penyesuaian kok di tahun selanjutnya. Karena ini masih dipakai, maka kita pakai penyesuaian yang ini doang. Ya. Kita pakai penyesuaian yang ini saja, yang lain saja. Tidak bukan gain-nya. Karena belum ada realisasi. Oke, lanjut. Nah, yang tadi ya intercompany, ini ada gain jelas ya. P mengakui laba yang downstream, langsung aja gain on equipment pada equipment sebesar 5.000. Nah, gimana depresiasinya? Nah, depresiasinya hati-hati karena ini Mei. Ya, karena ini Mei, maka kita harus ngitungnya itu per 8/12 ya. Hati-hati. Nah, itu juga penting tuh. Tadi ya, jadi 8, cara ngitungnya itu 8/12 dikali ya. Jadi 8 ya. Kan dari Mei ya, berarti kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8. 8 ya. 8/12 dikali 5.000. Nah, tapi hati-hati ya. Ini kan masih ada 5 tahun ya. Nah, ini kan over value karena ada gain. Nah, berarti kan ini harus diginikan, dia harus dikurangin. Berarti kan sebesar 667. Nah, mengurangi depreciation expense karena ada over value dari depresiasinya. Terus, nah ini hati-hati teman. Ini jangan sampai ketinggalan ya. Jadi ingat tips satu lagi, kalau kalian pengen perfect ngerjain ini adalah kalau misalkan di sini ada dividend receivable, nih dividend receivable. Nah, kebetulan di soal ini kenapa aku merahin? Berarti ini yang harus kita cari. Nah, jadi dividend receivable itu di di worksheet-nya nggak ada. Nah, hati-hati, jangan sampai terkecoh. Nah, tapi lihat di dividen sini, dividen payable-nya 30.000. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ada dividen payable dan dividen receivable, nah ini harus dieliminasi karena ini kan akun resiprokal ya. Jadi ini 30.000 oke. Tapi tidak semuanya itu milik P. Jadi kita harus kali 30.000 per 30.000 dikali dengan ini ya. 30.000 dikali 0,9.
Nah, jadi dapatlah 27.000. Nah, itu bagian untuk P sebagai dividen receivable. Nah, ingat, kita harus, ini akun resiprokal, tidak boleh ada ya, tidak boleh ada dividen receivable. Jadi kita harus juga eliminasikan. Nah, yang pertama adalah dividen payable pada dividen receivable sebesar 27.000 ya, karena 90% dari 30.000. Oke, jurnalnya udah selesai, kita tinggal masukin ya ke worksheet. Yang pertama untuk sales aman, kita tambahin aja dapat 1.600.000, dividen income-nya kita eliminasi tadi ya, langsung udah nggak ada, gain-nya juga eliminasi 55.000. Ini tadi dapat langsung ya. Nah, kita coba cari yang ini ya, yang tadi ya yang kosong-kosong nih. Nah, pertama tipsnya adalah kita carinya dari income statement punya P-nya dulu. Nah, tadi kan dividen income, kita tambahin, nanti dikurang dengan COGS, depreciation expense, dapat operating, dan order operating, dapatlah net income-nya 327.000. Nah, RE beginning-nya itu 470 dan dividennya 150. Nah, maka nanti kita tinggal tambah dan kurangin, dapatlah ending RE-nya itu 647. Nanti ditaruh di sini ya. Taruh di sini ya, teman-teman. Nah, kita taruh di sini ya. Endingnya karena sama dengan itu. Nah, kita tambahin nih dari yang account payable. Nanti ditambah dapatlah jumlahnya itu asetnya itu 1.832 ya. Nah, pasti total liability dan equity-nya sama, maka di sini disamain. Nah, sisanya untuk investment in S langsung aja ditaruh nilainya 486. Nah, tadi dividen receivable yang udah aku bilang baru sisanya ke cash. Nah, cash-nya itu 87.000 ya. Ulangi ya. Jadi ingat dari atas ke bawah dulu. Tuh cara ngerjainnya. Ya. Nah, untuk misalkan nanti metode ekuitas nanti kita bahas di soal yang kedua. Oke, lanjut. Tadi udah berarti eliminasi, depreciation expense-nya juga eliminasi ya. Tadi dikurang ada 2 nih. Tadi yang satu under mana ya? Oh ya, yang ini ya, intercompany profit downstream tadi ya, depreciation-nya itu yang realize. Terus yang ini ya, 800 depreciation yang amortisasi building over value, maka mengurangi depreciation expense, maka dapat depreciation expense-nya itu sebesar 58.533. Order operatingnya sama, operatingnya sama, order operatingnya nambah tadi amortisasi paten ya 72.000, maka 27.200. Terus ditambah NCI expense-nya tadi ya 12.360 ditambah. Jadi nanti ngurangin total sales dan sales-nya, maka dapatlah net income-nya itu, consolidated income-nya itu 361.907. Oke. Nah, RE beginning-nya tadi ya ada pengurangan di awal ya sebagai ini ya saldo awal. Terus ada tadi itu ya penyesuaian nilai land ya, intercompany profit, penyesuaian nilai land yang over value sama catch up. Maka nanti dapatlah RE beginning-nya itu 47.000, 45.040 ya. Terus dividennya kalau dividen tuh intinya dividen dari RS-nya itu kita hapus. Nah, sisanya ke dividen si P. Maka dapatlah total dari consolidated-nya itu sebesar 686.947. Maka nanti di sini akan masuk ke nilai sini ya. Nah, terus gimana nih ngerjainnya ke balance sheet? Nah, kalau balance sheet ikutin saran aku aja ya, mending kerjanya dari bawah ke atas. Nah, karena di bawah itu yang liability equity itu lebih sedikit gitu. Nah, NCI-nya tadi ya, yang pertama ini NCI saldo awal ditambah dengan yang NCI dari pengakuan NCI expense pada NCI ya. Terus yang non controlling yang di debit ini tadi yang ini ya, bagian intercompany profit. Maka ditambah dapatlah 58.920. Nah, terus R endingnya langsung ya dari sini kita pakai yang dari perhitungan habis consolidated-nya itu sebesar 686.947. Nah, CS-nya ingat capital common stock-nya
dihapus langsung yang punya S, jadi punya P 90.000. Order liabilities-nya ditambah semua 40.000. Dividend payable, hati-hati, ini ngurang tadi ya dari bagian dividend receivable punya si P, itu jadi sisa 3.000. Account payable ditambah semua, itu sebesar 145.000. Maka ditambahin, dapatlah ini sebesar 2.193.086.000. Maka langsung dapat dari sini. Nah, nih langsung ditaruh di sini aja biar sama ya. Nah, hati-hati teman, harus disamain nih jadi kan. Oke, lanjut. Nah, udah begitu, kita tinggal pertama ngelakuin yang cash, karena cash tidak ada ini ya, tidak ada penyesuaian. Jadi kita tinggal tambahin, dapatlah 132. Account receivable sama, ditambahin langsung 171. Dividen receivable-nya dihilangin ya, langsung dihilangin. Inventory sama, ditambahin langsung dapat 270. Supply sama semua ditambahin 76.000. Land, nah land hati-hati, ada eliminasi ya tadi untuk penyesuaian nilai dari ini ya, alokasi ya, alokasi excess, dan nilai dari penyesuaian nilai over value dari penjualan upstream tadi ya. Nah, ini kan di sini yang di debit sama di kredit, dengan debitnya tadi 12.000 ya, yang kreditnya tadi 20.000 itu intercompany. Maka dapatlah ini nilai dari land-nya itu secara konsolidasi itu 632.000. Yang building sama ya, ini amortisasi dikurang dengan yang tadi saldo awal ini ya, karena overvalue di kredit. Maka dapatlah 445.600. Yang equipment hati-hati, tadi ada realize dari depreciation ya, dari gainnya itu 667, dan dikurangi sama eliminasi keuntungan dari penjualan downstream ya 5.000. Maka dapatlah 445.667. Nah, investment in S-nya tadi ada saldo awalnya ya, saldo awalnya ini ya, saldo awalnya. Nah, ditaruh di sini, terus dikurangi sama yang di debit itu tadi ya, catch up karena hasilnya positif ya di sini, maka akan menambah. Nah, ditambah ini nanti dikurang sama ini, pasti hasilnya juga 0 kok ya. Amortisasi excess ini sebenarnya tidak bisa ditulis juga nggak apa-apa, tapi kalau misal pengen nambah nilai ditambah aja, nggak apa-apa, nggak salah. Ini langsung ya pasti dihabisin, karena tadi udah di sini dihapus ya, di sini diakui, dan di sini sudah dibebankan, maka habis. Patennya tadi ya, paten di sini ya, paten ditambah di sini, terus dikurang dengan amortisasinya ya. Ini 7.200, maka dapatlah saldo akhirnya paten adalah 21.600. Ditambahin dapatlah 2.193.867. Yeay. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk pembahasan soal satu workbook Pak Agung. Kalau ada pertanyaan bisa share di komen di bawah. Dan terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.